Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Sadri dengan NPM 1940302010, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Nah, jadi di sini saya akan melakukan percobaan praktikum elektronika daya atau ELDA. Di sini saya akan melakukan percobaan 4, yaitu dari DC ke DC atau chopper atau searah. Nah, di sini pada DC ke DC, rangkaian DC ke DC, di sini rangkaiannya ada dua, yaitu percobaan dengan boost converter atau tegangan yang dihasilkan akan naik, dan percobaan dengan boost converter penurun tegangan. Nah, jadi di sini bisa dilihat di desain rangkaiannya. Di sini menggunakan tegangan DC atau tegangan searah, yaitu sebesar 12 volt. Langsung saja kita rangkaikan untuk menghemat waktu. Ya, di sini masukkan komponen dari DC voltage source atau input tegangan DC atau tegangan searah. Selanjutnya kita di sini mengambil induktor. Selanjutnya pada induktor dihubungkan kepada dioda. Di sini menggunakan satu buah dioda. Selanjutnya menggunakan kapasitor. Kapasitor di sini sebesar 15 mikrofarad dan terhubung kepada resistor. Resistor di sini sebagai beban. Selanjutnya menggunakan MOSFET. Jadi sini MOSFET di sini gunanya untuk menaikkan tegangan. Selanjutnya on off switch controller nanti yang akan terhubung kepada MOSFET, dan square wave. Ini square wave voltage source. Ini dihubungkan kepada on off switch tadi ya. Selanjutnya di sini pada square wave itu dihubungkan dengan grounding. Selanjutnya mungkin langsung kita rangkaikan saja. Oh iya, tidak lupa juga kita mengambil ini ya, untuk mengukur tegangan input dan tegangan outputnya, dan kita memakai ini untuk mengukur tegangan yang terdapat pada MOSFET-nya. Oke, selanjutnya dihubungkan saja seperti ini yang terdapat pada modul ya, seperti ini ya. Nah, jadi MOSFET dihubungkan seperti ini, dihubungkan secara paralel. Begitu juga dengan kapasitornya itu dihubungkan secara paralel, dan MOSFET itu dihubungkan dengan control on off switch. Dan selanjutnya pada tegangan ini untuk memeriksa tegangan yang dihasilkan dari square wave itu, dan ini merupakan pemeriksaan tegangan pada input dan tegangan outputnya. Dan tidak lupa kita memasukkan nilai-nilai pada yang pertama pada tegangan DC, itu sebesar 12 volt. Selanjutnya pada induktornya, di sini induktor yang digunakan adalah sebesar 0,6 Henry ya. Kemudian kita display untuk memudahkan kita supaya bisa melihat berapa nilai yang dihasilkan atau berapa nilai dari komponennya. Selanjutnya pada kapasitor, di sini kapasitifnya atau kapasitasnya situ sebesar 15 mikrofarad ya, hanya dapat menampung sebesar 15 mikrofarad. Dan selanjutnya di sini pada beban atau pada resistor, di sini menggunakan resistor sebesar 57,6 ohm. 57,6 ohm. Ini sebagai bebannya. Kemudian tidak lupa pula pada square wave itu frekuensinya diubah sebesar 62.500 Hz atau 62.500 Hz atau setara dengan 62.500 gelombang pada 1 detik. Ya, gelombangnya nanti akan banyak sekali. Selanjutnya di sini kita ubah namanya probe pada tegangan input, dan di sini merupakan
probe pada tegangan output Vout. Oke, selanjutnya yang ini probe terdapat pada duty cycle. Mohon maaf. Di sini merupakan probe pada duty cycle. Kita beri simbol D aja saja supaya lebih memudahkan. Nah, di sini pada bus converter ataupun nanti pada buck converter, di sini menggunakan beberapa buah duty cycle yang bisa kita lihat beberapa jenis duty cycle yang dimana ada 0%, 20%, 50%, 70%, dan 90%. Pada pengaturan duty cycle di sini, maksimal yang duty cycle yang digunakan adalah 1 dan minimalnya adalah 0. Jadi apabila kita menggunakan duty cycle, misalnya kita menggunakan duty cycle sebesar 90%, maka duty cycle yang akan kita tulis di sini atau kita ketik pada square wave-nya adalah sebesar 0,9 karena maksimalnya adalah 1. Berarti 100% sama dengan 1 duty cycle. Jadi pertama-tama kita menggunakan duty cycle yang sebesar 0%. Ya. Oke, selanjutnya karena sudah tidak ada yang diubah lagi, kita ubah si motion controlnya menjadi 0,02. 0,02 ya. Atau kita gunakan 0,04 lagi. Sama seperti sebelumnya. Oke, selanjutnya kita mungkin simulasikan saja. Ya. Dengan inputnya sebelum itu karena kita lihat tegangan inputnya seperti ini, hal ini dikarenakan kita belum menambahkan grounding pada rangkaian. Kita tambahkan dulu groundingnya. Nah, tadi kita kekurangan grounding. Kita rubah ini ya, jadi 0,02 ya total time-nya. .2 detik. Oke, selanjutnya kita simulasikan dengan inputnya kita masukkan. Selanjutnya duty cycle-nya kita lihat ya, masih 0 dan tegangan keluarannya. Oke, baik, bisa dilihat di sini karena kan kita menambahkan komponen kapasitor, maka tegangan keluaran yang dihasilkan itu perlahan naik. Ya, seperti ini. Oke, di sini pada duty cycle 0, tegangan input yang dihasilkan tetap 12. Duty cycle-nya di sini masih 0 atau keadaan mati. Di sini pada duty cycle itu terdapat dua angka saja, yaitu 0 dan 1. Dalam artian 0 berarti mati dan 1 itu berarti switch-nya berarti hidup. Oke, langsung saja kita lihat tegangan yang dihasilkan. Ya, pada tegangan input di sini sebesar 12 volt dan tegangan keluarannya itu sebesar 1,15 atau 1,1 volt. Mohon maaf, maksud saya 11 volt, 11,5 volt, hampir setara dengan tegangan inputnya, tetapi masih rendah tegangan keluarannya. Itu dikarenakan beban yang digunakan sebesar 57,6 ohm. Oke, selanjutnya untuk menghemat waktu kita menggunakan duty cycle sebesar 50% saja. Kita rubah pada square wave-nya, duty cycle-nya menjadi 0,5 atau 50%. Dan selanjutnya kita simulasikan saja. Oke, baik, bisa dilihat di sini terjadi perubahan pada
duty cycle, karena sebelumnya duty cycle-nya hanya garis lurus saja, tetapi di sini duty cycle yang dihasilkan berupa garis besar, tetapi ini bukan garis besar, tetapi apabila kita zoom, ya kita zoom saja seperti ini. Nah, kita zoom lagi ya. Nah, jadi bisa dilihat duty cycle di sini dikarenakan kita menggunakan duty cycle dan frekuensinya adalah 62.500. Jadi otomatis pada 1 detik terdapat 62.500 gelombang on off pada switch yang terdapat pada MOSFET. Nah, jadi makanya duty cycle, gelombang duty cycle itu turun naik, tetapi turun naiknya ini terdapat pada waktu yang sangat singkat. Nah, makanya pada saat pengujian pertama tadi sebelum kita zoom itu berupa garis besar, tapi sebenarnya isinya seperti ini. Dikarenakan kita menggunakan duty cycle sebesar 50%, maka pada duty cycle di sini 50%-nya hidup, atau 50%-nya itu adalah 1 dan 50%-nya adalah 0, dan ini terjadi pada saat gelombang yang sangat singkat seperti ini. Oke, bisa dilihat. Dan selanjutnya kita periksa tegangan yang dihasilkan. Nah, jadi bisa dilihat di sini tegangan yang dihasilkan atau tegangan keluarnya itu adalah sebesar 12 volt atau 12,6 volt. Itu lebih tinggi dibandingkan dengan tegangan inputnya. Ini dengan duty cycle sebesar 50%. Selanjutnya kita lihat dengan menggunakan duty cycle sebesar 90% atau 0,9. Kita periksa. Oke. Oke, baik. Bisa dilihat di sini dengan inputnya, duty cycle-nya. Sebelum kita lihatnya, kita zoom dulu seperti yang kita lakukan tadi barusan. Nah, jadi bisa dilihat di sini pada duty cycle di sini 90% hidup dan 10% atau sisanya itu MOSFET akan mati atau duty cycle-nya mati atau square wave-nya mati. Mohon maaf, square wave maksud saya. Nah, jadi bisa dilihat di sini switch-nya akan mati pada 10% dan sisanya 90% itu switch-nya akan on. Dan ini terjadi pada waktu yang sangat singkat. Bisa dilihat waktunya, waktu naik turunnya itu sebesar 0,066382 second detik. Itu terjadi dengan waktu yang sangat singkat. Selanjutnya kita periksa tegangan yang dihasilkan. Nah, jadi bisa dilihat tegangan inputnya itu sebesar 12 dan tegangan keluarannya itu sebesar 7 volt. Oh iya, sebelumnya kita rubah duty cycle-nya menjadi 1 dulu ya. Kita lihat apa yang terjadi. Oh, 20 aja. Kita lihat apa yang terjadi. Duty cycle-nya 0,2. Kemudian kita periksa. Kita lihat tegangannya. Oh iya, di sini sebesar 14 volt. Dan tegangan inputnya sebesar
12 volt. Oh ya, untuk yang 90% kita ubah dulu sini menjadi total time-nya menjadi 1 detik aja ya. 1. Dan kita tes. Dikarenakan tadi penambahan nilai kapasitor atau kapasitornya itu membuat tegangannya lama naik. Kita periksa ulang. Tuh. Maaf, sini saya belum berubah. Kita gunakan yang 90% nya. Dan kita coba jalankan. Kita tunggu dulu proses loadingnya. Tadi nilai yang terbaca hanya 12 volt. Dan kita tes dengan menggunakan 1 detik. Tadi menggunakan 0,02 detik. Atau 20% dari 1 detik. Ini kita gunakan simulasi menggunakan selama 1 detik ya. Ini kita lihat. Oke, dengan input, output, duty cycle-nya, dan tegangan keluaran. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya, terjadi penambahan karena tadi kita hanya menggunakan pada kontrol waktunya itu kita hanya menggunakan 0,detik detik saja, makanya tadi tidak terlalu terlihat perbedaannya. Nah, kita zoom dulu ya, karena kita di sini menggunakan duty cycle sebesar 90%. Otomatis 90% nya hidup, 90% nya mati. 10% nya mati, mohon maaf itu. Nah, setelah kita zoom, kita bisa lihat gelombang terjadi pada tegangan keluarannya itu tidak rata, tetapi dia berliku-liku seperti ini ya. Bisa dilihat ya, untuk gelombang. Selanjutnya kita periksa tegangannya yang dihasilkan pada tegangan input yaitu sebesar 12 volt dan tegangan keluarannya itu sebesar 29. Sebenarnya ini akan terus naik tegangannya dikarenakan kita hanya menggunakan total waktu 1 detik dan kita zoom entah itu di detik keberapa. Ya, di sini bisa kita lihat pada detik 0,2, makanya tegangan dihasilkan yang dapat kita lihat hanya sebesar 29 volt. Seharusnya ini bisa lebih tinggi lagi, tetapi karena hanya kita menggunakan tegangan atau maksud saya waktu hanya 1 detik, makanya tegangan dihasilkan yang dapat terlihat untuk saat ini hanya sebesar 29 volt. Tapi ini sudah membuktikan bahwa rangkaian yang kita gunakan ini dapat menaikkan tegangan, dikarenakan saya akan jelaskan dulu prinsip kerjanya. Dikarenakan pada rangkaian ini induktor akan mengisi kapasitasnya, kemudian dilanjutkan dengan kapasitor. Jadi kapasitor akan menerima daya yang kemudian dibolak-balikan seperti ini. Bukan dibolak-balik, maksud saya disearahkan. Ini selanjutnya pada MOSFET dinaikkan tegangannya. Jadi MOSFET di sini berguna untuk menaikkan tegangan. Dan duty cycle-nya bisa dilihat seperti ini 90%. Jadi dapat dilihat di sini rangkaian ini dapat
menaikkan tegangan atau dapat menaikkan jumlah tegangannya. Jadi selanjutnya di sini kita akan masuk ke simulasi yang dimana percobaan buck converter atau penurun tegangan. Kita langsung saja, sudah saya siapkan rangkaiannya untuk menghemat waktu. Bisa dilihat di sini. Nah, jadi di sini sebelum saya masuk ke percobaan, saya akan jelaskan dulu percobaan buck converter. Yang dimana di sini menggunakan induktor sebesar 0,02 Henry, kemudian pada kapasitornya menggunakan kapasitor yang lumayan kecil 0,0000214 farad, dan beban di sini menggunakan 11,664 ohm. Nah, tapi di sini berbeda dengan sebelumnya. Di sini menggunakan MOSFET. Maksud saya menggunakan IGBT switch. IGBT switch di sini berfungsi untuk menyalakan. Bisa dilihat di sini tegangannya, ada diodanya, sini diputarkan. Nah, di sini menggunakan frekuensi sebesar 5000 Hz. Kita rubah dulu nama voltage probe pada square wave. Di sini namanya duty cycle juga. Dan tidak lupa kita menambahkan simulation controlnya. Jadi di sini menggunakan simulation control 1 detik juga ya, biar lebih jelas, lebih kentara berapa penurunan yang dihasilkan. Nah, jadi untuk percobaan kedua ini buck converter penurun tegangan, yaitu menggunakan duty cycle sebesar 0, 50 dan 100%. Dan kita langsung jalankan saja dengan menambahkan tegangan input, tegangan output, tegangan dari duty cycle-nya, dan tegangan keluarannya. Nah, jadi di sini bisa dilihat pada duty cycle sebesar 0%, tegangan keluarannya di sini hanya sebesar 0,014 mV saja. Ya, bisa dilihat. Nah, di sini 0,013 atau 0,014 mV atau 0,05 atau setara dengan 0,013,9 atau 14. Oke, selanjutnya di sini kita ubah nilai duty cycle-nya menjadi 50% untuk menghemat waktu atau 0,5 duty cycle-nya. Selanjutnya langsung saja kita simulasikan. Kemudian kita zoom saja duty cycle-nya. Kita zoom pada ujung-ujungnya. Nah, bisa dilihat karena kita menggunakan 50%, berarti otomatis bisa dilihat pada duty cycle itu 50% on dan 50% off-nya. Dan bisa dilihat pada tegangannya di sini berkisar sebesar 6 volt atau setengah dari tegangan inputnya. Nah, selanjutnya kita periksa berapakah tegangan yang dihasilkan. Nah, tegangan inputnya sebesar 12 volt dan tegangan outputnya itu setengah dari tegangan inputnya, yaitu hanya sebesar 6 volt. Nah, oke, selanjutnya kita rubah nilai duty cycle-nya menjadi 100% atau sama dengan 1, atau otomatis di sini duty cycle-nya on terus.
dan kita simulasikan. Nah, jadi bisa dilihat di sini tegangan inputnya seperti ini model gelombangnya, duty cycle-nya sini on terus, dan tegangan outputnya sebesar 12 volt atau setara dengan tegangan inputnya. Nah, jadi dapat diraih kesimpulan pada saat percobaan buck converter ini atau penurun tegangan, untuk menurunkan tegangan itu duty cycle-nya harus dikecilkan. Tadi pada saat duty cycle-nya 0% atau pada IGBT-nya itu non aktif atau tidak aktif, tegangan yang dihasilkan sangat kecil. Apabila pas ketika 50%, tegangan yang dihasilkan adalah setengah dari tegangan yang dihasilkan dari tegangan input. Apabila tegangan input 12 volt, apabila kita menggunakan duty cycle 50%, tegangan keluar yang dihasilkan adalah sebesar 6 volt atau setengah dari tegangan yang dihasilkan. Apabila kita menggunakan duty cycle sebesar 100% atau 1, maka tegangan yang dihasilkan akan sama dengan tegangan input yang kita gunakan. Jadi ini perbedaannya antara buck converter dengan boost converter. Ketika boost converter, semakin besar duty cycle-nya akan semakin tinggi tegangan yang dihasilkan, bahkan melebihi dari tegangan yang dihasilkan pada tegangan input. Oke, mungkin itu saja simulasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila salah kata. Saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.